Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagaimana agar kita bisa tetap sabar sekalipun dalam kondisi tertekan? Sebelum ke poin utama yaitu jawaban dari pertanyaan itu, maka terlebih dahulu kita kenali dasar-dasar dari kata sabar tersebut. Kata sabar merupakan kata sifat, di mana dalam suatu tindakan, di sini melibatkan sebuah perasaan dalam diri yang melibatkan tubuh halus bagian dari penunjang tubuh lahir yang disebut jiwa. Dan disinilah aktivitas sifat-sifat pada manusia diperankan oleh si jiwa dalam setiap ragam tindakan yang kita lakukan ketika bersosialisasi. Jadi, ketika kita ingin memanipulasi kesadaran berupa sifat-sifat diri seperti pada pembahasan kali ini yaitu tentang kesabaran, maka langkah awalnya, kita harus mensinkronkan tubuh fisik sebagai basis olah pikir dengan tubuh halus atau jiwa sebagai basis pengolah rasa. Karena, jika kita tidak mengenali antara tubuh fisik dan tubuh halus atau jiwa secara mendasar, maka sampai kapanpun kita tidak akan memahami asal-usul dari sebuah sifat dan salah satunya adalah sabar. Sabar pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu sifat. Dan ketika kita berbicara sebuah ilmu, maka sudah barang tentu akan dihadapkan dengan sebuah trik atau rumus tertentu yang menjadikan sifat sabar ini bisa dimanipulasi atau dikendalikan oleh diri kita sepenuhnya. Asalkan kita sudah mengenal dan memahami asal-usul serta sebab akibat dari ilmu sifat ini. Di atas zat ada sifat yang menjadikan hukum sebab akibat. Kalimat ini bagian penting dalam rumus ilmu sifat tadi. Di mana jika ingin mendalami ilmu sifat, maka jawabannya ada pada sebuah zat. Karena zat dan sifat adalah suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Di mana ada zat di atasnya pasti ada sifat dan sudah menjadi ketetapan dalam hukum alam dan tidak terbantahkan. Jadi, ketika kita ingin memiliki sifat-sifat tertentu, maka kita harus memiliki zatnya. Sebab saat kita memiliki zatnya, otomatis sifatnya pun kita miliki. Dan terlepas sifat apapun yang hendak kita kuasai, entah itu sifat sabar, ikhlas, tulus ataupun pasrah, berserah diri, maka zatnya itu harus kita miliki atau zatnya itu mutlak ada dalam diri. Dan tentunya dengan kuantitas tertentu. Sebab seberapa tingginya tingkatan sifat sabar kita itu, tergantung seberapa banyak zat-zat yang terkandung dalam diri kita sendiri. Dan seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa yang berperan dalam tindak tanduk dari sifat kita itu adalah jiwa atau tubuh halus kita. Maka dengan kata lain, zat yang harus dimiliki oleh jiwa atau tubuh halus kita pun sudah barang tentu zat yang bersifat halus atau bisa dibilang zatnya itu berbentuk metafisik pula. Atau bisa dibilang intisaripati dari sebuah zat yang dimiliki atau diserap oleh jiwa atau tubuh halus kita yang nantinya menjadi sebuah sifat pada kehidupan diri kita sehari-hari.
Dan di sini zat yang bersifat halus tadi yang dibutuhkan oleh jiwa atau tubuh halus kita, secara umum disebut energi metafisik. Jadi untuk bisa memiliki sifat sabar itu, kita dituntut agar selalu memiliki energi metafisik yang selalu mencukupi di dalam jiwa kita. Karena tingkat kesabaran seseorang tergantung seberapa banyak kuantitas dari energi metafisik tersebut yang terkandung di dalam dirinya. Dan pada ilmu sabar, energi metafisik yang diperlukan berada di elemen dasar pada unsur tanah. Elemen atau unsur tanah ini pun, di suatu agama dan beberapa aliran kepercayaan, merupakan bagian dasar dari jalan kesucian ketika hendak menjalankan suatu ibadah tertentu. Mungkin pernah mendengar istilah kata tayamum. Kata ini salah satu contoh bahwa elemen unsur dasar tanah merupakan salah satu bagian dalam menapaki alur kesucian atau bagian dari jalan kesucian dalam beribadah juga. Selain untuk meningkatkan kualitas sabar dalam diri pada setiap insan. Jadi dari pertanyaan utama di atas yaitu bagaimana agar tetap sabar sekalipun ada dalam tekanan. Maka jawabannya ada di energi metafisik dari unsur, elemen tanah. Perbanyak energi saripati unsur tanah maka secara otomatis sifat sabar itu senantiasa menyertai. Sinkronkan raga dan jiwa. Selaraskan diri dengan alam. Dan bahwasannya alam adalah cermin kehidupan. Sekian dulu pembahasan tentang ilmu sabar. Semoga di lain waktu jika ada kesempatan kita bahas tentang ilmu sifat yang lainnya. Semoga semua senantiasa bahagia selalu. Salam dari Spirit Bot.